Indonesia. Ya, karena yang pasokan khusus untuk tetap stabil, karena kita terus melakukan visi ini. Nanti Pak, itu ada musik memanasi di sana. Setelah itu Pak, tidak akan lanjut. Itu tadi kami sampaikan bahwa ini sudah juga terpisah Pak. Jadi ini tidak akan lanjut Pak. Sedangkan yang lanjut Pak, ini prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan, hari ini saya alhamdulillah bisa berkunjung ke Bulog untuk memperoleh informasi tentang ketersediaan, yaitu kecukupan pasokan tentang beras. Kemarin saya ke Kementerian Pertanian, karena itu memang kita mengharapkan bahwa ada kecukupan pasokan pangan ini, baik beras maupun non beras, khususnya dalam menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dari laporan tadi, Kepala Bulog sudah cukup, bahkan juga proses-proses untuk memperbaiki mutu melalui proses yang dilakukan di sini, hingga nantinya tidak ada lagi beras yang jelek, tapi menjadi beras yang baik. Ini bahwa pasukannya cukup, tersediaannya cukup. Kementerian Pertanian juga cukup. Karena itu saya memang mengharap pada para pengusaha juga supaya jangan melakukan ekspor sepanjang ada kebutuhan dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. Ya, supaya mementingkan kebutuhan dalam negeri. Termasuk selain beras juga minyak goreng dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya berharap juga soal distribusi, ya, kelancaran distribusi ini juga mempengaruhi. Kalau distribusi ini tersendat, termasuk juga early warning, kalau terjadi sesuatu kelembatan, supaya terjadi percepatan untuk segera mengurai, jangan sampai ada tidak terjadi kelancaran distribusi. Ini kepada Menteri Perdagangan, tentunya pada juga Kepala Badan Pangan. Saya minta soal kelancaran distribusi ini jangan sampai menjadi kendala. Ya. Kalau produksi cukup, pasokan cukup, tapi distribusi tidak lancar, ini menjadi masalah juga. Yang ketiga yang saya harap itu juga soal stabilitas harga jangka pendek, terutama ini dalam menghadapi sampai Lebaran, ini jangan sampai ada tidak stabilan harga, karena itu perlu ini dijaga. Itu ada juga hubungannya dengan ketersediaannya pasokan dan juga kelancaran daripada distribusi, hingga stabilitas harga ini bisa dijamin. Dan yang terakhir saya juga harapkan masalah penegakan hukumnya, ya, supaya dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para spekulan yang menimbun komoditas sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terganggu. Ini harus diambil tindakan tegas. Kalau tidak, nanti akan berpengaruh, kemudian menjadi kelangkaan dan berpengaruh pada kelangkaan barang dan juga pada harga yang naik. Seperti saya katakan bahwa Ramadan dan Lebaran memang ada kenaikan, tapi harus dalam batas yang wajar.
Nah, ini saya kira hal-hal yang saya ingin sampaikan. Nah, kebetulan ini ada Kepala Badan Pangan dan Kepala Bulog. Mungkin ada tambahan. Ini Pak Bulog dulu, Bulog. Kepala Bulog dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wapres yang kami hormati, Kepala Badan Pangan. Intinya Pak perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk masalah beras pasti kita jamin Pak, insya Allah, karena kita sudah memetakan wilayah-wilayah yang akan panen mulai hari ini Pak. Dan komitmen kami utamanya beras Pak, itu harus kita utamakan seperti Bapak sampaikan tadi, produksi dalam negeri Pak. Dan kita utamakan untuk kepentingan dalam negeri Pak. Jadi kita tidak akan cepat-cepat terus memutuskan impor termasuk juga ekspor manakala kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi Pak. Dengan kita selalu juga kerjasama Pak Wapres, dia ada Kepala Badan Pangan, ada Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan yang lainnya Pak, kami selalu berkoordinasi dan bekerjasama Pak. Intinya Pak, yang utama ini tentunya soal pangan nomor 1 Pak, yang harus kita jaga. Apalagi mungkin kalau kita kaitkan dengan gejolaknya Rusia dan Ukraina ini akan berdampak kepada masalah pangan Pak. Karena dengan meningkatnya energi yang sekarang bahan bakar sudah menaik akan berdampak pada angkutan yang Bapak sampaikan tadi, dan ini pasti akan mempengaruhi masalah pangan Pak. Tapi insya Allah Pak, pangan utama yang tidak bisa kita tunda dan kita tunggu adalah beras Pak. Maka ini yang harus kita jamin bahwa kondisinya harus kuat dan dipastikan masyarakat tidak ragu untuk keberadaan atau ketersediaan beras itu di seluruh wilayah Indonesia dengan tadi Pak, harganya yang murah, itu pasti Pak. Saya kira itu Pak Wapres yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Wapres. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wapres, Pak Dirut Bulog, Bapak Ibu semua, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wapres hari ini, kita semua termasuk Badan Pangan Nasional sudah siap untuk menghadapi puasa dan lebaran. Kemudian kerjasama kita dengan seluruh stakeholders pangan, termasuk para seperti swasta, ya. Kita semua asosiasi bekerja sama, dan kemarin lapor Pak Wapres, daging juga sangat cukup, kemudian sapi hidup juga siap dimobilisasi dari Jawa Timur ke Jakarta dan Bandung Raya, kemudian Pak Buas juga izin sudah menyampaikan ketersediaan beras. Minyak goreng dalam proses, kemarin dengan Menteri Perdagangan juga sudah dinaikkan DMO-nya menjadi 30%, kita cek terus Pak Wapres. Demikian, terima kasih. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Jadi dari segi kecukupan pasokan itu dijamin cukup, dan kemudian distribusi juga sudah harus diantisipasi, dan juga termasuk stabilitas harga, dan seperti saya katakan juga penegakan hukum kalau ada yang melakukan ada spekulan yang menimbun barang kebutuhan hajat hidup masyarakat, supaya jangan ragu-ragu. Barangkali itu saya kira. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.